Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ikram Jamil. Sebenarnya seorang pelaku seni, seniman, sastrawan. Alhamdulillah saya sudah menulis lebih dari 20 buku. Yang sekarang ini pula dipercayai sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau masa khidmat 2022-2027. Bisa diceritakan Pak, apa sih warisan budaya tak benda Tunjuk Ajar Melayu? Ya, alhamdulillah Tunjuk Ajar Melayu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 ya. Tunjuk Ajar Melayu merupakan pakaian batin. Pakaian batin berupa arahan, pedoman, bahkan praktek kehidupan masyarakat Melayu berdasarkan kebijakan tempatan, berdasarkan kemampuan tempatan yang kemudian diakui bersama-sama sebagai milik orang Melayu secara turun-temurun. Jadi dia pakaian batin yang berupa petunjuk, pedoman, bahkan praktek dalam menjalankan kehidupan dalam masyarakat Melayu berdasarkan kebijakan tempatan, atau kita sebut selalu bilang kebijakan lokal, kita muatan lokal bersama macam itu. Sebab itu penting. Ini semua ada di mana-mana ada, dan pengertian ada itu dalam bentuk keragaman. Jadi kenapa tempatan itu perlu ditekankan? Karena barangkali misalnya Melayu Riau Bengkalis dengan Melayu Riau Kampar ada sedikit variasi. Jadi makanya tempatan itu. Yang jelas misalnya kalau Melayu Bengkalis mungkin secara alam dipengaruhi oleh pesisir, sementara Kampar kan daratan. Jadi itu variasi seperti itu perlu ditekankan, dan alhamdulillah Riau sangat memperhatikan keragaman itu, makanya perlu disebut tempatan itu, atau yang kita katakan berdasarkan kearifan lokal. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk menampilkan Tunjuk Ajar? Jadi begini, Tunjuk Ajar ini ditampilkan dalam semua kesempatan dan dalam semua ingatan. Jadi di mana sempat di situ teringat itu disampaikan. Dan pengertian dia tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu kapan saja. Sehingga misalnya ada pantun mengatakan gini, tikar terbuat dari pandan, terlipat elok sudut. Bila Tunjuk Ajar disampaikan, di mana ingat. Artinya, tapi jangan itu bukan berarti kalau ingat, kalau sempat, tidak. Tapi tempat itu diingatkan dan ingat di tempat. Jadi memang ada satu kesengajaan, karena bagi orang Melayu, menurut Al-Raham Effendi, yang boleh kita sebutkan sebagai orang pertama sekali merumuskan Tunjuk Ajar Melayu ini pada tahun 80-an ya. Merumuskan ya, benda sudah ada sekali lama merumuskan itu. Menurut dia itu Tunjuk Ajar itu bagi orang Melayu itu wajib disampaikan, wajib diturunkan kepada anak cucu. Jadi Tunjuk Ajar dilebarkan. Itu istilahnya. Jadi Tunjuk Ajar disampaikan. Jadi kapan-kapan. Jadi kalau ada kesempatan misalnya dalam acara adat bagus, tapi sehari-hari juga bisa, gitu. Tidak ada dibatasi. Dari Tunjuk Ajar ini berarti bisa bermacam-macam makna ya Pak. Kira-kira maksudnya nasihat apa sih yang biasanya di dalam Ya. Tunjuk Ajar? Kalau yang dirumuskan oleh almarhum Tani, dan itu diakui di semua kawasan Melayu ya, maksudnya kawasan Melayu di Malaysia, di Singapura, di Brunei diakui. Setidaknya 29, dari 29, malah tambah 10 lagi. 29 butir, kerana 29 butir ajar itu. Ada yang pertama memang tentang ketakwaan terhadap Allah SWT, ketakwaan. Yang kedua, taat kepada orang tua. Yang ketiga, taat kepada pemimpin. Ada 29 ya, ada misalnya tentang
Tapi yang menarik sekali bagi saya, menarik sekali bagi saya bahwa di dalam sekian butir itu ada butir yang menyebutkan butir tentang gotong royong, toleransi dan kesamaan. Ini menurut rumusan yang ada, ini bukan kepribadian Melayu justru. Jadi gotong royong, kerjasama itu justru kepribadian. Nah, itu yang mendapat penekanan khusus itu. Berarti nanti yang 29 itu ada ya Pak? Ada. Kita ya, Pak? Iya. Kalau untuk menyusun tunjuk ajar itu apakah ada rumusnya? Kalau pantun kan biasanya A B gitu Pak. Kalau ini gimana? Kalau ajar ini umumnya memang disebut dengan ucapan khas. Tapi ucapan khas ini memang sebagian besar terlihat dari nampaknya tiga. Pertama model pantun, tunjuk ajar itu modelnya pantun, kemudian dua tunjuk ajar modelnya gurindam ya. Ketiga ada juga bentuknya semacam ungkapan-ungkapan. Kami juga sebut patah titik, tapi juga tidak mustahil bahwa tunjuk ajar itu disampaikan dalam bentuk prosa. Kita mengambil makna itu. Malahan tunjuk ajar bisa disampaikan di dalam semua segi kehidupan atau semua daur ulang kehidupan. Misalnya di dalam tari bisa disampaikan itu. Nah, tari sampai di dalam seni rupa juga termasuk dan bisa disampaikan tunjuk ajar itu. Apakah ada orang tertentu yang hanya bisa menyampaikan tunjuk ajar atau bebas saja siapapun bisa menyampaikan? Pada hakikatnya itu gini. Nah, ini memang agak berbeda dengan umum nih. Nah, agak berbeda umum. Kalau tunjuk ajar ini pertama itu memang orangnya harus lebih tua. Nah, ini gitu ya. Tua itu bukan maksudnya usia gitu. Bukan begitu usia. Tua itu tua dari pengalaman. Tua juga tua dalam pengetahuan. Nah, jadi artinya itu kan ini. Kalau saya agak belum mungkin selalu kita mengatakan jangan kita lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikannya. Tapi dalam tunjuk ajar Melayu itu sudah disebut memang bahwa orang yang menyampaikan itu memang harus tua. Pengertian tertua itu bukan hanya usia. Jadi artinya bukan dalam usia, tapi juga dalam pengetahuan. Tapi bisa saja dari tua itu juga berarti tua dari menyampaikan memang supaya misalnya begini. Seorang misalnya bisa katakan peserta tunjuk ajar itu umurnya 8 tahun, tapi sampai umur 10 tahun masih mungkin kan, atau dia sebaya. Misalnya orang umur 5 tahun disampaikan oleh orang yang 5 tahun bisa saja berdasarkan kapasitasnya tadi, kemampuan dia segala macam apa gitu. Ini hanya konfirmasi aja Pak, mungkin ketika menyampaikan tunjuk ajar itu tidak ada pakaian khusus yang tidak ada khusus apa. Jadi dia memang makanya dia saya katakan tunjuk ajar ini kepada sifat, bukan kepada bentuk, pada sifat. Sifatnya itu kalau dia mengajak mengapa dia itu, dan itu setali dengan arti Melayu sendiri. Melayu itu pengertiannya bukan kata benda. Melayu itu pada sifat. Pada sifat. Begitu juga tunjuk ajar pada sifat. Ini contoh begini. Misalnya gini, ini bukan contoh ya. Pada satu masa sebagaimana disebut di dalam kitab adat peragama Melayu, bertemulah para pembesar Melayu pada abad 12. Dia mengatakan apa di kitab Melayu. Ya kan itu contoh ya. Rupanya ada orang bernamanya Muhammad Arif dari Riau. Itu disebut dalam adat peragama Melayu. Dia mengatakan yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja melayukan dirinya. Bukan karena panas, bukan karena aman, tapi sengaja melayukan dirinya. Ada di sini bukan pada darah, tapi pada sifat. Dia sombong, dia. Begitu juga pada ajar. Tunjuk ajar. Kalau Zapin, ini langkahnya ini kanan gitu. Tadi gini, tapi pada tunjuk ajar, selagi dia bersifat mulia, itu sudah bersifat tunjuk ajar. Bahwa itu bukan umumnya disampaikan dalam bentuk gurindam, dalam bentuk pantun, dalam bentuk kata titik, itu ya itu umum. Tetapi juga tidak mustahil di dalam bentuk prosa. Saya dulu dari kecil diberi tunjuk ajar itu orang tua saya dalam bentuk prosa. Tapi juga ada dalam bentuk-bentuk pantun juga ada, tapi prosa juga ada. Ada gitu. Jadi bergabung semuanya gitu. Pokoknya ajakan kebaikan gitu. Nanti bahkan ajakan kebaikan
Sebagai contoh misalnya, pada isinya contoh begini, misalnya apalah isi periuk besar, beras di tanah dan nasi. Apa isi tunduk ajar, isinya syarak dan sunnah Nabi. Itu, jadi itu apa gitu. Mana dia bilang gini, apalah isi periuk besar, padi bersama kunyit. Apa isi tunduk ajar, isinya semua bumi dan semua langit. Jadi artinya mengajak gitu. Kalau Bapak sendiri mulai kapan menekuni Kalau saya ini seperti saya katakan tadi, saya sudah artinya sebagai peserta, tapi saya sebagai peserta juga sebagai pelaku. Gini, sekecil gini, ketika bapak saya menceritakan ini cerita, kemudian ini pantun, saya gini, besok tuh saya gini, saya kadang-kadang diundang. Waktu saya kecil waktu saya diundang, misalnya pernah satu kali saya misalnya diundang, kebetulan kali di kampung saya itu ada satu kampung warganya orang Tionghoa semua. Saya masih kecil, tahu semua Tionghoa kan dia juga tak bisa bahasa Indonesia. Saya tidak dengan bahasa Melayu saya itu kan. Saya sampaikan ceritanya begini, ya tuntutannya begini, belajar harus begini, seperti orang tua saya gitu. Jadi saya peserta juga kenapa? Cuma saya tahu bahwa ini sebagai suatu elemen budaya Melayu itu memang setelah kuliah 83. Nah, kalau ini menjalani waktu kuliah 83, sebab kami dulu di Undri itu memang Undri itu dia punya pola, waktu saya masuk kuliah itu dia punya pola pokok ilmiah dasar itu memuliakan budaya Melayu. Jadi kita belajar, oh ini baru. Apalagi kemudian setelah Pak Terence Penny meneliti itu, maka saya kata saya lapor juga saya kemudian pada tahun 94 terbitlah bukunya Tunjuk Ajar Melayu itu kita lebih memandang Tunjuk Ajar Melayu sebagai suatu sistem, bukan hanya sebagai senang gitu. Oh ini memang harus memang ada misinya. Itu kan sudah masuk analisis saya sendiri. Kalau itu saya tidak berani juga saya mengatakan saya berhak bertunjuk ajar. Itu tunjuk ajar kan pada diri sendiri, dakwah itu apa, tapi memang saya intens setelah tahun 94 itu dengan dinas. Kemudian ketika saya berada di lembaga adat Melayu Riau, terutama tahun 2012, apalagi setelah Pak Almarhum Terence Penny meninggal, kemudian Datuk Al juga meninggal, jadi memang jadi artinya memang ya, apalagi saya sekarang dengan kepercayaan menjadi ketua umum Dewan Pembina Harian Lembaga Adat Riau, sebab biasanya itu ajar orang itu biasanya ya kalau tadi sahabat saya menyampaikan memang biasanya Datuk ini mama gitu kan, makanya tampil itu. Tapi kalau secara etimologinya tidak dari kecil. Biasanya permasalahan apa Pak yang dihadapi dalam melestarikan tunjuk ajar ini? Permasalahan yang kena begini, permasalahan kadang-kadang masyarakat itu sudah agak lupa dengan simbol yang ada. Misalnya adakah misalnya orang masih tahu dengan keduduk? Nah, itu kan sebenarnya. Atau contoh misalnya orang masih tahu pauh gitu. Nah, itu sementara menurut apa ini, kalau misalnya kalau kita ini ambil tamsil ya, 80% sampiran dalam itu flora fauna. Nah, sementara flora fauna kita kan banyak menghilang ini. Orang tak bisa membedakan misalnya antara pelanduk dengan kancil. Nah, itu orang mau sama aja, padahal mungkin ada beda. Itu aja persoalan. Jadi memang persoalannya tidak serius, tetapi artinya menurut saya itu tidak serius. Pak bisa dikenal. Oh gini, kadang-kadang namanya berbeda, itu saja persoalannya. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai bahasa dan pengertian saya ini bukan bahasa dalam pengertian language ya, bukan bahasa gini. Media apa yang harus digunakan. Nah, kalau misalnya zaman-zaman dulu misalnya cukup disampaikan itu cukup, tapi sekarang anak milenial apa mau begitu. Nah, itu kan sementara sasaran kita ini milenial, bagaimanapun. Makanya sasaran kita milenial, sebab harapan kita pada milenial gitu kan. Kalau pada akhir kita ini kita ikut lah gitu kan, tapi pada milenial itu yang tapi kita harus berbesar, maksudnya gini, kita harus
kalau Jawa bilang legowo itu ada. Legowo melihat kondisi ini, mau tidak mau kita juga harus mempelajari bagaimana media mereka. Bukan sekali kemarin kawan-kawan diundang TVRI, saya datang menerangkan tentang LAM. Ada milenial bercakap. Kata milenial itu, kami ini anak muda biasanya adat tua kami bagaimana kami. Nah itu kan menarik pertanyaan itu kan. Mereka harapan kita gitu. Maka di LAM, di lembaga itu, terutama sejak 5 tahun terakhir ini kita sangat menganjurkan bagaimana muatan lokal itu diajarkan di sekolah. Sebagaimana di Jogja, di Jawa Barat juga diberi alam muatan lokal mereka. Sebab supaya berkelanjutan. Apakah kalau di Riau ini tunjuk ajar ini masuk ke pelajaran di sekolah? Masuk. Saya bisa lihat buktinya sekali ya, mulai gini. Mulai dari SD memang kita kasih, tapi sifatnya gini, bukan khusus diri tapi gini. Contoh. Nanti itu ada buku saya bawa itu. Ada buku saya bawa. Misalnya kunun saya dulu bukunya. Misalnya kita bicara soal misalnya di situ misalnya kelas 1 SD pertemuan pertama itu tentang bagaimana taat kepada orang tua. Nah, kita awali dengan tunduk ajar. Bagaimana menurut tunduk ajar? Misalnya cuma 3 bait gitu ya. Misalnya kalau hidup hendak selamat kepada orang tua hendaklah taat. Nah, itu contoh gitu nih. Nah, itu kita kasih gitu. Dan alhamdulillah dan kita juga ya ini kebetulan sekali kita coba juga sekarang masuk ke media-media milenial nih. Sekarang kita mulai masuk ke Facebook gitu ya. Facebook itu kan bisa sekarang kita sekarang ini sedang tayang dari kita itu tunduk ajar hubungan dengan milad lembaga Riau. Sekarang sudah menjangkau lebih dari 20.000 pengguna Riau. Jadi bilangnya bersatu padu untuk maju. Itu dunia ya memang Facebook 30 ke atas, tapi ini kita itu akan kita laksanakan terus menerus. Pandangan Bapak bagaimana masyarakat di sini menilai tunjuk ajar ini ini alhamdulillah ya. Kesan saya mereka masih mau, cuma sekarang mana gitu. Nah itu contoh tadi ada yang nelpon saya, ada pejabat penting di Riau ini, dia ingin minta tunduk ajar bagaimana pelaksanaan pernikahan anaknya gitu. Nah itu dan jadi sangat sebenarnya potensinya sangat besar gitu. Cuma sekarang selalu kita berkata barangnya mana gitu. Ini saya mohon maaf. Di Riau ini kan terdiri dari berbagai suku ya. Saya ketemu sama orang-orang transmigrasi contoh ya. Dia bilang, Pak, kami mau betul lah di bahasa Melayu, Pak. Bisa tunduk ajar. Mana bahayanya Pak? Buku itu saya tekannya, bawa buku itu ya itu makanya dulu sempat kita pecah-pecah dulu. Nah, itu buku itu dan artinya bagus anunya. Dan kita juga melihat milenial ini juga suka gitu kan. Milenial menurut kita, mereka tidak anti sama tradisi. Seperti cuma kadang-kadang mereka kesempatan menikmati tidak ada. Contoh begini, kalau nanti besok dia amati di bandara kita ini itu ada noun itu juga pakai sambil bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga pakai bahasa Melayu. Itu alhamdulillah saya bikin dengan kawan-kawan. Begitu tuh muncul kalau tahun lalu di medsos sibuk anak-anak muda, weh keren pakai bahasa Melayu di jadi mereka tuh mau, cuma sekarang tinggal kita bagaimana memberi. Nah itu kan menyediakan itu. Kalau saya ceritakan persoalan ini di mana hambatannya tentu sangat panjang, tapi dalam arti kita harus mengerjakan ini semaksimal mungkin. Nah, cuma contoh bagaimana kita mendorong muatan lokal itu kan sangat bagus untuk pembentukan karakter bangsa. Tunduk ajar Melayu ini, coba mohon maaf ya. Tunduk ajar Melayu ini 2 sungai butir bisa bentuk karakter bangsa. Coba lihat, bisa dibandingkan pembentukan karakter bangsa yang di nasional itu 18, kita 29. Dalam arti bukan lebih hebat, bukan tidak, tapi bisa saling mendukung. Apalagi pada bagian yang saya bilang tadi, bagian yang menarik saya itu gotong royong dan apa itu, dan
tenggang rasa itu. Nah, itu ajar itu sangat dapat di Kampar. Coba dicontoh di Kampar misalnya, orang Kampar ini malah mereka sengaja menyiapkan hutan untuk pendatang, lupa ya. Artinya bagaimana rasa persatuan tuh, mungkin dia sebelum dia menguasai itu dia masuk suku dulu gitu kan ya. Itu biasa. Memang ada syaratnya, bukan sembarangan, tapi ada syarat. Tapi itu artinya satu potensi yang dengan tunduk ajaran Melayu ini kita lebih bisa saling memahami, dan saling bisa memahami kan berarti kan saling bisa mengerti, dan itu berarti akan mengekalkan persatuan dan persatuan kita gitu. Nah, itu menurut saya. Mungkin itu Pak. Sekarang mungkin saya minta contoh tunjuk ajar untuk anak sekolah misalnya. Ya. Ada sampai tapi kita ada. Bukan begitu ya, ini justru langsung. Ini aja buku ini saya kasih buku ini saya kasih ini dari tesis saya tentunya, ini tunjuk ajar. Tapi dipandang dari politik ya, coba ide ini juga tunjuk ajar. Ini segini, biar mati anak asal dia mati ada, itu tunjuk ajar Melayu. Orang bilang, wah sanggup kau mati anak, ini bukan memilih sebenarnya, tapi menempatkan adat itu tinggi gitu. Kalau mati anak itu pribadi. Tapi kalau mati adat, semua masyarakat, nah itu masalah saya bilang. Kesetan gini apa dikatakan oleh Rasulullah, kalau Fatimah mencuri pun aku potong tangannya. Apakah kejam itu? Kenapa? Bukan begitu maksudnya, bukan dia nak potong tangan Fatimah kan. Tapi ya begitu Nah ini dari ya gini, saya masuk generasi yang ya. Gini, saya alhamdulillah termasuk generasi yang beruntung. Kenapa guys beruntung? Karena almarhum Tan Effendi telah menusun misalnya turut ajaran Melayu ini. Ini sebetulnya hanya sebagian kecil dari yang ada di Riau ini. Nah, itu sesuai dengan pengakuan, dan ini berlatar belakang masyarakat petualangan di Kabupaten Pelalawan. Sementara Riau ini kan ada masyarakat Sakai, ada masyarakat laut. Itu kan ada masyarakat yang artinya yang lebih klasik, lebih berkidingan. Jadi cerang ini dapatkan banyak sekali. Nah, memang hal-hal yang bisa misalnya gini. Misalnya kita ambil misalnya, jadi pun sekali di kelas 1 sampai 4 ada tunjuk ajaran Melayu. Kita tapi memang kreativitas penulis, mohon maaf, pun sekali saya tulis ini. Ini contohnya ketika pelajaran itu tentang bagaimana mentaati orang tua, jadi taat pada orang tua. Ini tunjuk ajarnya. Bila hidup hendak selamat, kepada ibu bapa hendaklah taat. Kalau hidup hendak selamat, ibu dan bapa wajib diingat. Kalau hidup hendak selamat, kepada ibu bapa tempat berkhidmat. Kalau hidup hendak selamat, kepada ibu bapa wajiblah hormat. Ini mengenai orang tua. Tapi kan ini tadi kan ada lain lagi kan? Ada lain lagi, misalnya yang lain lagi. Nah, ini tentang bagaimana ini di kelas 1 SD ke sini. Tapi ini yang bacakan guru kan, bukan anak kan. Jadi guru membaca ini. Nah, ini masalah keluarga. Ya. Apa tanda Melayu berakar? Kasihnya tidak mengkaji asal. Jadi tak kaji asal ya. Apakah dia asal Jawa, asal Minang, tidak. Jadi apa tanda Melayu berakar? Kasihnya tidak mengkaji asal. Apa tanda Melayu berbuah? Kasihnya kasih, mulutnya ramah. Apa tanda Melayu bermaruah? Hanya penyayang dan lembut lidah. Apa tanda Melayu terpilih? Hidup bersimpai tali kasih. Masuk dengan keluarga. Saya ambil sedikit ya. Ini coba ini tentang bagaimana membangun keakraban bersama yang bisa juga menjadi perekat kesatuan ini.
Apa hidup berkaum bangsa? Sakit senang sama dirasa. Adat hidup di atas dunia, mencari kawan serta saudara. Adat hidup berkaum bangsa, tolong menolong, rasa merasa. Jaga menjaga tiada lengah, bagi membagi di dalam susah. Cukup lah sudah. Lagi banyak lagi nih. Yang ini aja tuh banyak baca bahasa ada 4 buku. Satu itu aduh itu buku ini 5 bab berarti 5 tunjuk ajar kan. Nah, itu gitu. Dan kita ada kalau butuh pantun kita gini kan gini. Kalau Gurindam menurut kita itu kan model Gurindam. Itu lebih mudah menyampaikan daripada pantun gini. Kalau pantun ini gini bahasanya kan bahasa kias. Kalau ini kan langsung ini kan hormat langsung. Tapi kalau pantun dia berlenggang-lenggang dulu. Itu kita kasih setelah kali 5. Kali 5 kali 6 baru kita kasih pantun gitu. Ini model. Nah, langsung. Kalau ini langsung kan. Setidak-tidak ini gini Bu. Dia pun berbanding juga apa berbangsa. Tapi kita kan bukan pelajaran yang diuji. Kan kita kasih berlawan, kita kasih ini apa. Karena itu kan juga kan ada juga yang masalah-masalah lain misalnya. Ada saya melihat lingkungan juga ada lingkungan tadi itu banyak orang bangsa ada lingkungan juga ada literasi apalagi kalau di sini kan. Nah, kalau di sini macam-macam ada yang Gurindam ada yang pantun. Nah, sebab ini ada yang pepatah tiga itu ada. Tapi juga dia dijelaskan di dalam narasi gitu. Pokoknya intinya tuh isinya mengajak kebaikan ya. Kebaikan. Ya. Baik Pak, saya rasa cukup. Mungkin saya bisa minta daftar yang 29 tadi tentang apa aja gitu yang ini ada foto. Boleh Pak. Ini daftar isi ini kan. Kalau ini apa? Oh iya ada 39 gitu ya. Nah, ini halaman 39 ini. Oh 39 ya. Iya 39 halaman. Ini kan ketahuan pada pada Tuhan Maha, ketaatan kepada ibu dan bapak. Ini ketaatan pada pemimpin yang bilang dengan ini kan persatuan dan kesatuan betul ini bilang itu. Keadilan dan kebenaran, keutamaan menuntut ilmu pengetahuan. Nah, Melayu nih pada ilmu itu di samping ini ilmu juga menonjol. Begini, kalau menurut saya yang menonjol dalam itu ajar nih di samping gotong royong menuntut ilmu juga politik. Itu kalau diuraikan banyak sebab politik kita ini sebab gini, maksud saya politik itu Riau ini ada 20-an kerajaan yang pernah ada di Riau. Mulai sebelum Masehi. Jadi kalau kita di Riau, misal kita Sriwijaya, menurut kita. Malah menurut kita kerajaan pertama di Indonesia itu justru berada di Riau, bukan di. Nah ini mohon maaf ya, ini kita kan bukan di Kutai. Kutai itu tahun 450 Masehi. Kalau kita 2 sebelum Masehi. Nah, makanya artinya di kita ada pemimpinnya yang sifatnya kerajaan, tapi juga ada gitu. Jadi ada misalnya di kampung Israel ini itu yang berkuasa orang adat. Nah, tapi kita di Siak itu raja gitu. Kan. Nah, jadi artinya pengalaman makanya dia politik itu besar mungkin karena pengalaman yang lama itu kan. Dan 2 sistem itu dia kalau di perlawan lagi yang terlihat zona hidup misalnya batin itu kelompok itu hidup, tapi juga dia punya sultan. Nah, sultan juga tugas sama tapi mereka tahu di mana harus ke sultan, mana tidak gitu. Boleh buat Anda ini. Nah, kemudian ditambah 10 apa tadi petuah dan mana. Tapi yang penting Oh iya. Dan kita di depan. oke depan. Oh ya oke. Kebanyakan gitu tapi artinya orang yang dituakan kena dia kenapa, tapi selalunya kalau di Riau Daratan itu maka dia ini TNFN ini dokternya kan orang kausa di Malaysia. Terus aja 2015. Pak tadi 2015.
Di apa tuh? Di gazebo. Oh. Seharusnya jam 2 kenapa? Seharusnya robot itu tengok jam itu. Habis setengah 10 Entah itu. Kalau pagi itu kan MKA kan. Iya, Nah, di gazebo. Boleh itu Pak rekor Oh, ikut ke bawah. Dah kan dulu kan? Ya Pak, kita foto bersama. Alhamdulillah.